Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman yang saya banggakan, teman-teman yang saya muliakan, lebih-lebih kepada seluruh jajaran Bapak Ibu dosen yang terhormat. Pertama-tama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ma'unah, limpahan berkah dan inayahnya, kita bisa tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tetap bercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus selanjutnya saya sendiri sebagai mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, program studi Islam Interdisipliner Fakultas Dirasah Islamiyah, ingin menyampaikan beberapa poin penting dan beberapa nilai-nilai penting kala kita nanti sudah berkeluarga atau yang sudah berkeluarga atau teman-teman yang sudah punya anak dan lain sebagainya, bahwasanya di dalam keluarga itu merupakan istilahnya kita berkeluarga itu adalah pasti kita berkeluarga suatu saat. Saya menyarankan ada sebuah buku keren istilahnya, saya rekomendasikanlah untuk teman-teman untuk mempelajarinya. Itu adalah buku Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Abbas Al-Maliki. Jadi itu mencakup beberapa poin-poin penting bagaimana kita mengelola keluarga, terus memanajemen keluarga yang baik hingga nanti sampai pada nilai sakinah, mawaddah, warahmah. Terutama di dalam berkeluarga itu yang beliau cantumkan itu adalah at-tafahum wa husnul muasyarah. Kita saling memahami dan kita baiklah, selalu baik ketika kita itu bergaul entah dengan keluarga, dengan tetangga. Terus memang berkeluarga ini memang bukan hal yang sepele. Menurut saya bukan hal yang sepele karena kita suatu saat pasti akan merasakannya. Kalau sekarang mungkin ya kita belum merasakan, tapi suatu saat mungkin kita akan merasakannya. Maka dari itu dari sekarang mungkin teman-teman haruslah banyak edukasi tentang apa sih itu keluarga, bagaimana kebutuhan keluarga, bagaimana sikap yang harus kita kemukakan, bagaimana sikap yang harus kita ambil ketika keluarga mempunyai sebuah masalah. Misalkan pastikan masalah itu selalu ada. Pertama, Sayyid Muhammad di dalam salah satu alamatul usrah as-sakinah, beberapa tanda-tanda istilahnya keluarga yang tentram, damai dan tenang itu, beliau menuliskan as-sabru war-ridha an-nuqsan wal ajzi. Haruslah kita sabar menghadapi harus sabar dan ridho dengan beberapa kekurangan ketidakpuasan kita tentang suami, ataupun kalau yang perempuan tentang kalau yang laki-laki tentang kesempurnaan istri. Karena bagi saya sendiri dan bahkan banyak ulama yang mengatakan bahwa berkeluarga itu bukan mencari yang sempurna, tapi kita sama-sama menyempurnakan yang tidak sempurna. Istilahnya kita itu belum sempurna. Dengan sebab nikah mungkin kita bisa saling menutupi kekurangan, bisa menutupi tentang kekhilafan, memaafkan, saling memaafkan sesama keluarga. Itu mungkin yang dianjurkan oleh Sayyid Muhammad. Terus ihtiramul walidain wa aqrabiha. Terus yang kedua itu adalah memuliakan orang tua dari suami, orang tua dari ibu, dan beberapa kerabat lainnya. Ini loh orang tua aku yang sejujurnya, maksudnya bilang ini loh orang tua aku, ini orang tuamu gitu kan.
aku orang yang nggak punya, misalnya kita jujur, kita saling terbuka, istilahnya tidak ada kebohongan yang ditutupi antara kita, ini masa laluku seperti ini, seperti itu misalkan. Jadi memang poin kedua ini menyarankan, memang menganjurkan kita untuk memuliakan orang tua dan beberapa kerabatnya. Terus yang ketiga ialah adaul syura limaslahatil jami'. Kita selalu berdiskusi, kita selalu membicarakan hal-hal, musyawarahkan, jangan mengambil keputusan sepihak. Artinya tidak ada keterlibatan antara mertua kalau kita tinggal dengan mertua, tidak ada keterlibatan tentang istri, tentang menanggapi dan menyikapi sebuah masalah. Itu yang harus kita perhatikan, karena sifat saling terbuka itu memang kadang menjadi awal penceraian yang mungkin hal sepele mungkin jadi besar karena tidak ada musyawarah, karena tidak ada pemberitahuan seperti itu antara suami dan istri. Memang laki-laki itu memang ya harus sabar. Mana sih ada cewek yang wanita yang nggak cerewet, semuanya itu cerewet. Itu bahkan nanti masuk pada poin sabru ridho ala nuksona wal ajz. Artinya kita memang harus sabar. Bahkan kata Imam Ghazali itu menghadapi seorang wanita, kalau kita posisinya seorang pria, menghadapi seorang wanita, artinya menghadapi yang sering bicara, sering ngomel-ngomel, itu termasuk hal-hal yang pernah Tuhan turunkan untuk menguji para wali Tuhan, para aulia. Kalau teksnya itu begini, asobru ala lisanil nisa mimma yumtahanu bihil aulia. Jadi memang barangkali kita seorang pria itu ketika diuji, memang diuji untuk menghadapi kesabaran kita itu menghadapi istri-istri yang cerewet, termasuk yumtahanu bihil aulia, mimma yumtahanu bihil aulia. Jadi itu merupakan ya mungkin tiket dari Tuhan untuk kita menjadi seorang pada wali. Jadi berbahagialah mungkin teman-teman yang sudah menikah atau yang belum menikah menghadapi nanti istri-istri yang cerewet, karena itu termasuk hal yang diuji Tuhan bagi para aulia pada zaman dahulu, seperti itu teman-teman. Jadi memang berkeluarga itu memang ya bukan segampang dan sebahagia yang kita baca-baca di berita, mungkin terus dari kabar-kabar di sosial media. Memang banyak masalah yang harus dimusyawarahkan. Istilahnya kita saling terbuka, kepada suami, istri kepada suami, suami kepada istri. Apalagi sudah punya anak misalkan, banyak tanggung jawab yang harus kita laksanakan seperti itu. Apalagi kita mengacu pada hadis ketika idza matabnu adama in qata'a jami'u amaluhu illa min salasin. Salah satunya adalah anak yang soleh. Berarti itu menjadi PR bagi kita suatu saat yang menjadi orang tua, harus mengajarkan anak-anak kita menjadi anak-anaknya yang soleh. Anak yang soleh ini minimal suatu saat anak kita itu mendoakan kita suatu saat. Jadi itu PR besar bagi kita semua. Istilahnya kalau sekarang kan zamannya teknologi, orang tua itu bukan tidak membolehkan, tapi mendampingi anak-anaknya, ini loh yang baik, ini yang tidak baik. Apalagi sejak kecil diajarkan tentang apa itu rukun Islam, apa rukun iman. Jadi memang orang tua itu yuladu alal fitrah dalam Al-Quran itu memang nyata adanya. Jadi sejak kecil memang harus dilatih dengan hal-hal yang baik. Bahkan ada seorang psikolog mengatakan kalau anak-anak itu diajarin tentang kebaikan sejak kecil hingga umur 10 tahun, maka biarkanlah dia berkelana. Dia sudah mempunyai karakter yang begitu kuat di dalam hatinya. Jadi itu cara memanajemen keluarga. Mungkin tidak segampang yang saya ucapkan, karena saya sendiri ya masih belum berkeluarga. Seperti itu teman-teman. Tetapi memang kalau di dalam hadis itu ya, hadis yang diriwayatkan Dailami, memang ada 4 keberuntungan seseorang. Antakuna zaujatuhu sholihatan. Kita harus mempunyai wanita yang kita harus mempunyai istri yang soleha. Kalau istri kita tidak soleha, ajak dia untuk menjadi istri yang soleha. Terus yang kedua, wa auladuha abroron. Anak-anak ini tuh selalu berbakti. Kalau dia belum berbakti
kita didik dia, kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua, lebih-lebih kepada agama dan negara. Terus wa khalatuhu solihina, dan tetangga-tetangga kita, faktor-faktor lingkungan kita adalah orang-orang yang soleh. Kalau itu tidak soleh, mari kita ajak mereka untuk menjadi orang-orang yang soleh. Terus yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi biladihi. Terus rezekinya, terus penghasilannya itu ada di daerahnya, ada di desanya, seperti itu. Jadi itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bahwasanya kehidupan berkeluarga yang memang menguntungkan, membahagiakan itu ada 4 rumusnya. Kalau di hadis lain kan ada salah satunya istri, tempat, terus kendaraan, ya, terus apalagi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kaji dari sekarang, itu bisa dijadikan edukasi untuk kita sekarang yang mungkin belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga. Jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat. Semoga khususnya ini pelajaran untuk diri pribadi saya sendiri. Selebihnya mungkin semoga berguna untuk teman-teman yang lain. Akhirul kalami, kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang tiada batasnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.